warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan dan yang sangat diharapkan doanya, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita oleh Allah sampai saat ini masih tetap oleh Allah dikasih kesempatan hidup dengan kesehatannya, kekuatannya, kewarasannya, kecerdasannya, keamanannya, kebahagiaannya, keselamatannya, kelancarannya, kesejahteraannya, keharmonisannya, dan juga warna-warni nikmat yang Allah hujankan yang tidak bisa kita hitung. Terutama setelah Allah menganugerahkan iman dan Islam kepada kita, lalu Allah menjaganya sampai saat ini. Dan juga Allah menambah nilai iman, nilai Islam. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah terus menjaganya dan menambah derajat iman Islam kita semuanya sampai ke derajat ihsan yang tertinggi hingga menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kesempurnaan iman, Islam, dan ihsan. Dan kita juga bersyukur kepada Allah bisa sering silaturahmi, berkumpul bersama, bermuwajahah. Ini anugerah yang sangat mahal. Dan kita bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan ahli ilmu. Alhamdulillah juga Syekh Imanuddin hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau oleh Allah dikasih kekuatan, kesehatan, kelancaran hingga bisa hadir bersama kita. Padahal beliau dari Majalengka, tempat yang lumayan ya cukup jauh sekali. Namun beliau mau menyempatkan untuk kita semuanya. Maka usahakan setiap jadwal rutinan kita dikompakkan terus, dan Buya juga akan berusaha untuk bisa hadir bersama kalian semuanya, terutama di saat semaraknya
warna-warni musibah, warna-warni bala, bencana, yang tentunya kita semua tahu bahwa yang menjadi sebab adalah kemunkaran dan maksiat yang dilakukan oleh Bani Adam, kekufuran, yakni ketidakpercayaan atau keraguan kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang hak itu yang benar-benar, ya. Dan juga kepada Quran sebagai kalamullah yang hak, kepada Islam sebagai agama Allah yang hak, dan juga kepada para rasulnya Allah, para nabinya Allah, dan para malaikat Allah, dan kepercayaan, yakni keraguan atau ketidakimanan kepada akhirat, dan kepada takdir bahwasanya baik dan buruk yang menimpa manusia, yang menimpa binatang, yang menimpa siapapun dan apapun, semuanya sudah dipastikan oleh Allah, semuanya sudah dituliskan pula oleh Allah di azali, di lauh mahfuz. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah di azalinya. Maka ketidakimanan ini mengundang murka Allah. Yang mengundang murka Allah yang paling besar, yang paling fatal adalah ketidakimanan, kekufuran, kemusyrikan. Lalu yang kedua yang mengundang murka Allah adalah maksiat dan kemunkaran yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, meninggalkan atau melalaikan sholat yang 5 waktu, dan juga tidak berpuasa Ramadan tanpa ada udzur, tidak mengeluarkan zakat bagi yang sudah nisab, tidak melaksanakan haji dan umroh bagi yang sudah istita'ah, sudah mampu, tidak menutup aurat bagi yang mampu menutup aurat pada waktunya. Dan jangan lupa ada dosa yang besar sekali, bahkan ini menjadi pangkal semua dosa. Di antaranya apa? Tidak mau mengaji kepada ulama. Jadi ini pangkalnya ini, ya, tidak mau mengkaji, yakni mengkaji ilmu, tidak mau mencari ilmu Allah kepada ulama, tidak mau hadir dalam majelis ilmu. Ini menjadi pokok pangkal
ya, kesesatan, pokok pangkal, warna-warni maksiat. Karena dengan ngaji ini kita akan tahu apa yang harus kita ketahui, ya. Dan juga dari yang harus kita ketahui, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, yakni seluruh warna-warni amal soleh dari mulai iman, Islam sampai ihsan. Lalu kita akan tahu seluruh apa yang dilarang oleh Allah, yakni warna-warni maksiat, warna-warni kemunkaran. Nah, ini kalau tidak hadir dalam majelis ilmu, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kepada apa yang harus kita ketahui? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan? Ya. Maka tidak hadirnya dalam majelis ilmu merupakan hal yang mengundang murka Allah. Ya, jangan dianggap kita tidak ngaji. Saya mah nggak mau ngaji sekarang mah. Ngaji itu bukan atas dasar kemauan, tapi atas dasar kewajiban. Mau atau tidak mau, ya, kita ini diwajibkan oleh Allah mencari ilmu agar kita mendapatkan ilmu. Ilmu itu pengetahuan, yakni tahu agar kita tahu kepada yang harus kita ketahui, ya. Nah, ini yang mengundang murka Allah. Banyak diantaranya, ya, memutuskan tali silaturahmi, memutuskan persahabatan, persaudaraan. Nah, ini bagian dari hal yang Allah murkai. Dan juga yang sudah maklum diketahui bahwa itu merupakan dosa. Apa? Berdusta, ya kan? Ghibah, menceritakan aib dan kesalahan orang lain yang yakin-yakin salah. Kalau yang belum tentu salah, itu namanya fitnah. Itu kan lebih besar itu fitnah, karena belum tentu, belum yakin salah. Lalu juga namimah. Apa namimah? Mengadu domba, ya, orang jadi bertengkar walaupun jujur, ya, walaupun jujur, tapi dengan ucapan kita, dengan pernyataan kita, dengan status kita, malah saudara kita muslim jadi bertengkar. Nah, harus dijaga oleh kita, harus dijaga. Lalu ada lagi yang merupakan dosa besar, apa? Jalin janji, ya. Ini dosa besar, bukan dosa kecil. Lalu apalagi yang merupakan dosa besar? Rasa di dalam hati,
rasa saya lebih mulia dari yang lain, ya, atau menghinakan yang lain. Nah, apalagi yang merupakan dosa besar, buruk sangka, ya, kepada yang lain, terutama kepada Allah Jalla Jalaluhu wa'ala, kepada Rasulullah SAW, ini paling besar sekali. Lalu juga ujub, ya, ujub itu merasa bangga dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan kelebihan yang kita miliki, dengan kesolehan kita, ya. Kalau syukur bukan ujub, merasa bahagia kita disolehkan oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, ya. Kita bisa melakukan sholat dengan sempurna, qobliyah, ba'diyah, witir, tahajud, duha. Kita bisa baca Quran tiap hari, kita bisa baca sholawat banyak, kita bisa sering berzikir. Alhamdulillah, hati itu merasa syukur kepada Allah, ya. Itu memang harus, ya. Kalau ujub bukan begitu, jadi merasa kaget, ya kan, dengan kebaikan yang ada pada diri kita, ya, apa saja kelebihan, kekayaan, kegantengan, gitu kan, kecantikan, kegagahan, kekuatan, tuh, jabatan, gelar, kecerdasan, apa saja. Allah, ujub ini menghancurkan semua amal. Begitu pula yang menjadi sebab, ya, pengundang murka Allah, riya, yaitu kita beramal atau tidak beramal, kan, tidak murni karena Allah. Itu dia, beramal atau meninggalkan amal, kan, tidak karena Allah, tidak ikhlas. Ya, itu dia. Jadi bukan beramal saja, contoh tidak beramal juga sama. Saya mah tidak mau tahajud. Kenapa? Karena takut riya. Saya mah tidak akan hadir dalam pengajian lebih awal, betul kan? Tidak mau terlalu getol, terlalu rajin. Kenapa? Takut riya. Nah, ini mah lebih parah daripada yang beramal. Orang beramal itu mending masih ada manfaatnya lah secara lahiriah, walaupun tidak ada pahalanya. Contoh, sedekah terus kepada yang lain, tapi tujuannya ingin dipuji orang, ya masih manfaat, masih banyak yang terbela lah, itu kan, walaupun tidak ada pahala, gitu kan. Tapi kalau saya mah gak mau sedekah banyak-banyak, sering-sering, takut dianggap riya, nah kan lebih parah, gitu kan. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya, banyak yang tidak terbela nanti, gitu kan, gara-gara kita meninggalkan amal sedekah tersebut, ya, dengan alasan takut riya. Ini lebih parah. Kalau kita
gak mau ngaji, gak mau rajin-rajin ngaji ke ulama, takut riya. Jadi kita orang bodoh terus. Allah, Allah, Allah. Ini jangan dianggap riya itu hanya dalam beramal. Al-fi'lu wa tarku, gitu kan? Melakukan dan meninggalkan jika tidak karena Allah, dan semuanya riya. Semuanya riya. Nah, ini juga yang mengundang murka Allah. Ya, Allah. Nah, kalau murka Allah sudah diundang dengan warna-warni dosa ini, maka tidak menutup kemungkinan datangnya warna-warni bala, warna-warni bencana, warna-warni musibah, warna-warni kerugian. Allah, ya. Ini sudah dicontohkan dari zaman para rasul terdahulu. Sudah dicontohkan. Ya. Sehingga Allah memperingatkan kepada semua hamba-hambanya agar tidak ada yang melakukan maksiat, agar tidak ada yang kufur, yang musyrik, ya, supaya tidak murka, supaya tidak diadab, supaya tidak ditimpa warna-warni bala, ya, warna-warni musibah, bencana. Nah, karena kalau kita lihat sejarah juga, kita semuanya akan tahu dari zaman para nabi bagaimana, kan, zaman para nabi terdahulu, sejarah musibah yang besar di zaman Nabi Nuh alaihissalam, bencana besar di zaman kanjeng Nabi Lut alaihissalatu wassalam, terus di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah yang menimpa manusia seperti yang pernah terjadi di zaman para rasul terdahulu, dan tidak diberikan oleh Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permohonan Nabi kepada Allah. Saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, tidak ditimpakan. Jadi terjadi warna-warni bala, musibah. Contoh, ada tsunami, ya kan, tidak seperti zaman Nabi Nuh, kan? Ada gempa bumi, kan? Tapi kan gempa bumi kan tidak seperti zaman Nabi Lut, kan? Cuma sekian puluh orang, sekian ratus atau 1000, 2000. Tapi kan zaman Nabi Lut nyari semua, kan? Nah, dikasih apa, virus, kan, corona. Tapi kan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, waduh, saya dikasih apa? Serangga, lalat. Insyaallah habis tuh, habis. Dikasih corona di zaman kita ngalamin, ya. Ada penyakit, ada virus yang diutus oleh Allah. Virus itu tidak ada dengan sendirinya, diadakan oleh Allah. Virus itu tidak bergerak dengan sendirinya, digerakkan oleh Allah, kan? Virus itu tidak kena kepada sembarang, tapi
yang sudah dipastikan oleh Allah, si A dan si B. Ya. Nah, kita mesti tahu bahwa itu semua lantaran banyaknya apa? Dosa yang dilakukan. Nah, lalu bagaimana caranya supaya oleh Allah dicabut? Okay? Caranya bertobat. Yang tidak beriman, beriman. Yang sudah beriman tapi masih melakukan dosa, melalaikan kewajiban, ya harus segera bertobat, harus segera meninggalkan maksiat, ya, kemunkaran, dan harus segera rajin melakukan kewajiban-kewajiban dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Nah, banyak istighfar. Tidak cukup dengan hanya istighosah saja. Ya, setelah istighosah melakukan maksiat lagi berjamaah. Oh, di antara yang mengundang murka Allah apa? Ketidakadilan. Ya, ketidakadilan ini pengundang bala dan murka. Apalagi kalau dilakukan oleh penguasa-penguasa. Nah, ini mengundang bala dan murka. Apalagi seperti korupsi, gitu kan? Korupsi itu kan bangsat kelas kakap, ya kan? Bangsat kelas kakap itu namanya korupsi. Karena kalau bangsat kelas teri, gitu kan? Paling curi ayam, curi motor, curi mobil, disebut curan mor. Curan mor, curan bil. Ada curan mor, ada curan bil, gitu kan. Nah, tapi kalau korupsi itu adalah bangsat kelas kakap. Karena yang dicuri, waduh, nilainya sudah, oh masya Allah, ya, sangat besar sekali, sangat besar sekali. Allah. Ini mengundang malapetaka, ya, mengundang malapetaka. Kenapa? Yang dirugikannya orangnya banyak. Kalau mencuri mobil yang dirugikan seorang atau dua orang umpamanya, tapi kalau sudah korupsi yang dirugikan bisa satu negara, bisa satu provinsi, ya, bisa satu desa. Nah, makanya disebut korupsi itu kalau istilah Buya bangsat kelas kakap. Nah, Allah. Ini tidak cukup ya dengan istighosah. Tapi juga istighosah ini bagian dari solusi juga. Berdoa berjamaah, ya. Sekarang Buya menggalakkan di mana-mana, ya, agar mendawamkan doa-doa untuk menolak bala, ya. Ayo dari sekarang semua jamaah Buya dawamkan dari sekarang doa-doa yang menolak bala. Apa diantaranya? Ada sholawat yang menolak bala, ya. Diantaranya sholawat mudoriyah. Ada lagi sholawat tunjina, kan sudah ditulis tuh oleh Buya tuh ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina atau tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ya Allah, semoga ya, menambah-nambah rahmat Engkau
atas junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan rahmat yang mana dengan rahmat tersebut kau menyelamatkan kami semua dari semua bala dan mara bahaya. Masya Allah, tunajina biha, dari semua bencana dan mara bahaya, min jamil ahwal. Ini corona ini bagian daripada ahwali wal afat ini, ya. Allah Allah Allah. Nah, ini salawat ini harus diperbanyak. Berapa kali dibaca? Ya, baca 7 kali setiap habis sholat. Rame-rame semua, ya. Lalu apalagi salawat yang bisa itu salawat nariyah. Salawat nariyah juga menangkal bala, karena alladzi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurub. Yang ya Allah, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya Allah, semoga engkau menambah-nambah rahmat, ya, yang sempurna, dan juga salam yang sempurna. Salim salaman ala Sayyidina Muhammad, atas junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad. Terus alladzi tanhalu bihil uqadu, yang mana dengan wasilah beliau, ya, bisa lepas seluruh yang mengikat, ya, seluruh yang mengikat, lepas itu semuanya yang mengikat kita, ya, sehingga rezeki jadi susah karena ada yang mengikat, ya. Mau beramal kebaikan jadi susah, mau ibadah jadi sulit, gitu kan? Mau ngaji jadi talangke, kaleket. Nah, ini karena ada ukon nih. Apa ukon? Ini yang mengikat nih, mengikat diri kita. Mau menerima ilmu juga jadi lemot, kan? Lemot, kan? Nah, karena ada apa? Ada ukon. Ukon itu apa? Uqdah, pengikat nih. Ada yang mengikat, kan? Makanya dalam doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan, kan? Kita mau ngomong yang baik aja, tidak susah. Kenapa? Karena di sini ada yang mengikat. Maka harus berdoa, wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskanlah, gitu kan? Uqdah. Apa uqdah itu? Ini yang mengikat lidahku ini. Ya, lepaskan ya Allah. Yang mengikatnya ini lepaskan. Ya faqahu qauli, hingga mereka bisa memahami apa yang saya ucapkan. Ini doa Rabbi Syrahli ini kalau dibaca oleh para wali, binatang saja jadi ngerti. Ngomong sama binatang, binatang jadi ngerti. Yafqahu qauli, hingga mereka mengerti kepada apa yang kami maksud dengan ucapan kami, apa yang hamba maksud dengan ucapan hamba. Ya Rabb, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ngomong sama binatang, binatang ngerti. Ngomong sama angin, angin ngerti. Ngomong sama api ngerti, gitu kan? Ngomong sama apa aja, hatta benda mati kok jadi ngerti ya? Ya, sering dicontohkan oleh Buya, gitu kan? Ya, para wali Allah itu ngomongnya langsung dengan angin. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, salah satu karomahnya ketika beliau duduk di majelis ilmu, ada alat-alat yang mengganggu suaranya di atas majelisnya, lalu beliau bilang kepada angin, wahai angin, bawalah itu alat-alat, pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Langsung di hadapan
Di hadapan kursi beliau itu burung alap-alap itu sudah terpisah kepala dari badannya, dua-duanya ada di hadapan. Tapi beliau, kan, Masya Allah, punya sifat yang diwariskan oleh kakeknya, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, yaitu sang penyayang. Dan turun beliau dari kursinya, lalu diambil kepala itu yang sudah mati, diambil tubuhnya, lalu disambungkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kembali dengan izin Allah, hidup lagi, diterbangkan lagi. Allah, 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 Allah. Nah, ingat, ini mana alladzi tanhallu bil uqadu. Bihi ini bukan bihi hakikiyah, karena tidak mungkin ba dinisbatkan kepada makhluk ya, lalu dianggap hakikat, tidak boleh. Ba di sini ada semuanya juga, ini mah adalah ba sababiyah, gitu kan? Makanya ada orang yang menganggap, wah musyrik katanya baca salawat kamilah munfarijah, masa oleh Rasul bisa terlepas segala yang mengikat, gitu kan? Kan Nabi Muhammad bukan Tuhan, musyrik, gitu kan? Nah ini orang yang nggak ngerti, yang nggak ngaji nih, ya kan? Yang nggak ngerti, nggak ngaji, akhirnya suudzon. Padahal bi itu adalah dengan wasilah. Kangjeng Nabi Muhammad SAW tanhallu bihi, tanhallu bisa lepas, bihi dengan wasilah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, al-uqadu seluruh yang mengikat. Ya, susah jodoh karena ada yang mengikat, susah rezeki karena ada yang mengikat, apa aja, kan? Watan fariju bihil kurubu, dan dengan wasilah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa hilang seluruh, gitu kan, kebingungan, kesulitan, kesusahan, warna-warni musibah, warna-warni bala, warna-warni bencana yang menjadi kurbah, ya kan? Kurab itu warna-warni, gitu kan? Hal yang menyulitkan, hal yang membingungkan, hal yang, gitu kan, menyedihkan, hal yang, gitu kan, menstreskan, termasuk adanya corona itu kurbah minal kurab, gitu kan? Nah ini bisa hilang dengan wasilah siapa? Kangjeng Nabi Muhammad wa tuqda bihil hawaiju, dan dengan wasilah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dipenuhi segala hajat-hajat kami semua. Kan? Keinginan kita, apa yang kita cita-citakan bisa kita raih dengan wasilah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya salawat ini kalau rajin dibaca ditujukan oleh kita kepada apa? Ingin apa? Ayo, kan? Saya ingin gampang rezeki, bisa. Oh, saya ingin sembuh dari penyakit, bisa. Saya ingin naik pangkat, bisa. Saya ingin terhindar dari corona dan sebagainya, bisa. Nah, bacakan setiap habis sholat sholawat nariyah ini 11 kali, tunjina biha 7 kali, sholawat nariyah 11 kali, okay? Setiap malam 100 kali habis tahajud, lalu baca la haula wala quwata illa billahil azim 313 kali, bacakan ya. Ada lagi yang perlu dibacakan, ada apa yang perlu dibacakan kalau banyak musibah seperti ini? Baca ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif, ya Allah
yang maha menyelamatkan, ya Allah yang maha menyelamatkan. Makna latif ini yang menyelamatkan, yang maha pengasih juga, ya, penyayang juga, dengan ya Allah yang maha menyelamatkan, ya Allah yang maha menyelamatkan, ya Allah yang maha menyelamatkan, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa? 129 kali setiap habis sholat. Kalau wanita yang nggak sholat, yang haid gimana? Yang nifas, baca di waktunya. Salawat baca di waktunya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Allah yang maha menyelamatkan, ya Allah yang maha menyelamatkan. Baca 129 kali. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya, ini kan? Corona sudah kena kepada pejabat pemerintahan, sudah kena kepada tingkatan kelas-kelas yang menurut kita safety. Wah, dengan selalu bersih, punya dokter pribadi, ternyata kena juga. Nah ini sekarang udah masuk Indonesia, udah masuk Indonesia. Ya kita ini karena sibuk dengan pengajian, jadi kita ini tenang-tenang saja, ya alhamdulillah, ya kan? Karena kalian beriman, karena kalian ya banyak berzikir, banyak berdoa, jadi aman-aman saja, rasanya nggak menghantui gitu kan. Tapi kalau bagi orang yang tidak beriman, kan, wah mereka kan sangat lebih ketakutan kematian, lebih takut kepada mati, itu lebih takut. Kenapa? Karena mereka itu mati itu penghabisan. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan umat Islam itu mati itu hanya pintu, dengan perpindahan dari kehidupan dunia kepada kehidupan kubur. Yang mana bagi orang yang beriman, yang bertakwa, kehidupan kubur itu adalah kehidupan yang penuh nikmat, gitu kan? Bangkit dari kubur ya lebih nikmat lagi, ujungnya masuk surga, itu kan? Kalau mereka kan gak beriman, gak percaya bahwa ada kehidupan kubur, ada kehidupan akhirat, gak percaya, ya. Makanya mereka itu lebih takut kepada mati ketimbang orang-orang yang beriman. Yang beriman juga kan banyak yang takut juga mati, ya kan? Gitu kan? Nah, tapi kan orang-orang yang tidak beriman lebih takut. Kenapa? Karena mereka anggapannya kalau mati ya sudah selesailah, segalanya selesai, gitu kan? Udah habis sirna saya, gitu kan? Makanya kasus corona ini bagi orang yang tidak beriman itu mencekam, menakutkan. Mereka lebih takut, kan, daripada sama zombie. Kalau zombie kan kelihatan, saya bisa tembak gitu kan. Kalau dalam film gitu kan, PS orang yang zombie gitu kan. Nah, ini kan anak kalian kan suka kan. Nah, tapi kalau corona, ya mau ditembak gimana? Bersihin, semprot sini kan. Sudah nempel padahal masuk, gitu kan? Itu disemprot padahal corona sudah masuk ke tubuhnya. Nah, coba ada yang ditutup tubuhnya semuanya masih kena juga. Nah, oleh sebab itu kita harus cepat kembali kepada Allah, cepat bertobat, ya. Orang yang beriman semuanya ayo bertobat, harus massal semuanya bertobat kembali kepada Allah. Nah, insya Allah nanti coronanya ditarik lagi oleh Allah. Hei corona, kembali ke tempat asalmu. Corona nanti kembali ke tempat asal. Tadinya juga nggak ada kok, ya. Nah, dia bakal lengit tanpa lebih, hilang tanpa karena. Ya. Allah, baca salawat dan jida. Kalau salawat mudoriyah berapa kali? 1 kali setiap habis sholat. Kalau lagi zaman genting-gentingnya itu kan, merebak 1 kali setiap habis sholat. Rabbi sholli ala al-muhtarimi madarin al-anbiya wa jami'i salma dzikir wa sholli rabbi ala al-hadi wa syiatihi wa sahbihi maliyadhi. Terus sampai nanti
waltuf bina rabbana fi kulli nazilatin far'amima biha waludan asiru waltuf bina, dibolak-balik ketiga kali, waltuf bina rabbana fi kulli nazilatin far'amima biha waludan asiru waltuf bina rabbana fi kulli nazilatin far'amima biha waludan asiru. Ya Allah, selamatkan kami semua dari segala musibah yang turun, ya, yang menimpa ke ahli bumi ini, ya, lutfan amiman, dengan penyelamatan yang menyeluruh, yang menyeluruh. Dan masya Allah, bihil lutfan amiman bihi, terus amiman bihi awalutan hasiru, yang semuanya, segala bencana, segala musibah itu bisa lenyap dengan penyelamatan Engkau ya Rabb. Nah, dibacakan 3 kali dibolak-balik. Nah, lalu ada lagi yang sudah Buya ijazahkan, itu ijazahnya dari para Alawiyin. Terus semua para Alawiyin saling mengijazahkan ini. Apa? Sudah Buya ijazahkan. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Harus sering. Ketika ada bala, ada wabah, ada keributan, perbanyak ini. Insya Allah akan dijauhkan kita, akan diselamatkan kita. Nah, hafal ya. Nah, ya Allah, coba. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Perbanyak terus. Buya sekarang mengijazahkan kepada kalian dan mengijazahkan kepada mustami Buya dimanapun para pendengar ijazah, walaupun hanya mendengar melalui rekaman, ya. Buya mengijazahkan, ucapkan qabiltu, saya terima ijazah ini, dan insya Allah saya akan mengamalkan. Alhamdulillah, ya. Ayo baca salawat nariyah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurbu wa tuqwa bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب بنا طفلا شاملا كاملا ظاهرا وخفيا تقر به العين ويجل به الرحم ويقضى به الدين وتصلح به الأمور وتكفى به الشرور ونكون به من المقربين ونرزق به كما اليقين. يا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهر الله له الفاتحة. Jadi nanti ya setiap kita kumpulan kita akan galakan ya majelis taklim kita akan galakan salawat nariyah 11 kali. Begitu caranya berjamaah. Kalian di majelis-majelis kalian kita sebarkan dari sekarang
majelis kalian bacakan salawat nariyah 11 kali. Begitu caranya. Ya. Lalu nanti setiap malam Kamis juga di Simpang akan terus nanti ditambah dengan motoriyah, tambah dengan yang lain, insya Allah ya. Untuk acara di sini, insya Allah peringatan Isra Miraj nanti di malam Ahad berikut, pas pengajian kita. Jadi tanggal berapa? 29. Iya. Tanggal 11 April. Maret. 11 April. Maret. Bukan. 29 Maret. Tanggal berapa? 29 Maret. 29 Maret Rajaban Akbar Masjid Raya Bandung. Jadi kalian harus kompak dari sekarang, siapkan penyebaran berita dan sebagainya, ajakan ya melalui seluruh media sekaligus istighosah. Nanti dikasih contoh oleh Buya ajakannya apa. Nanti bukan sekedar bahasan tapi juga istighosah untuk seluruh umat Islam, keselamatan dan juga kesehatan, keamanan, ya, kesejahteraan, khususnya bangsa Indonesia dan negara kita yang kita cintai ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون اغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى العقيد عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحبه الغرر أمريتك فسبحت فيها الغصر وأروت الجيش بماء همير على معاشي ومعاني وعلى وباطني وظاهري أمرتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرتك فانسبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى وظهيري يسر الأمر علينا سرعة إلا ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة إلا ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسر الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظما واستجب منا كرما يا كريما أنت رب الكرما. الفاتحة.